Uang, sebuah kata sederhana, tapi menguasai hampir seluruh keputusan manusia. Hari ini kita akan menyelami makna terdalam dari uang, dari sejarah, filsafat, hingga pengaruhnya terhadap jiwa dan dunia. Inilah perjalanan menuju kesadaran finansial tentang nilai, makna, dan keseimbangan hidup. Sebelum lebih dalam mempelajari filsafat uang dan inflasi, memahami nilai, waktu, dan kekayaan, jangan lupa like, subscribe, and share, supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Bagian 1. Hakikat uang. Uang bukan hanya kertas, logam, atau angka di layar digital. Ia adalah simbol kepercayaan. Setiap lembar uang adalah janji sosial. Janji bahwa dunia masih percaya pada nilainya. Tapi uang juga adalah cermin yang memantulkan siapa kita dan apa yang kita kejar. Ia bisa menjadi pelayan yang setia atau tuan yang kejam. Semuanya tergantung pada bagaimana kita memaknainya. Bagian 2. Uang sebagai kesepakatan sosial. Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari cara untuk menukar nilai. Dulu, satu apel bisa ditukar dengan sepotong roti. Namun barter memiliki keterbatasan. Tidak semua hal dapat dibandingkan nilainya secara langsung. Maka lahirlah uang. Uang diciptakan bukan karena logamnya berharga, tapi karena manusia sepakat untuk mempercayainya. Uang adalah hasil kesepakatan sosial terbesar sepanjang sejarah. Nilainya tidak datang dari bentuknya, tapi dari kepercayaan bersama. Dan kepercayaan itu adalah fondasi seluruh sistem ekonomi dunia. Bagian 3, lahirnya inflasi. Namun seiring waktu, kepercayaan bisa goyah. Ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, atau ketika masyarakat kehilangan keyakinan pada sistem, maka uang kehilangan nilainya. Itulah yang disebut inflasi, pencuri yang tak terlihat. Inflasi tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, menembus kehidupan kita tanpa disadari. Hari ini harga naik sedikit, besok naik lagi, tapi gaji tetap sama. Tanpa kita sadari, daya beli kita berkurang, dan waktu kerja kita kehilangan maknanya. Inflasi adalah pencuri masa depan yang bekerja dalam diam. Ia mencuri nilai dari setiap menit yang kita tukar dengan uang. Karena itu, memahami inflasi berarti memahami realitas kehidupan modern. Bagian 4, waktu dan nilai uang. Mengapa inflasi terjadi? Karena uang bertambah lebih cepat daripada barang dan jasa yang tersedia. Bayangkan segelas air sirup. Jika kamu menambahkan air tanpa menambah sirup, rasa manisnya akan semakin tipis. Begitu juga dengan uang, semakin banyak dicetak tanpa nilai real, semakin turun daya belinya. Itulah sebabnya, uang tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan dan kelangkaan. Dalam sistem ekonomi, kepercayaan adalah emas sejati. Bagian 5. Psikologi uang. Tapi uang bukan hanya tentang ekonomi. Ia adalah kekuatan psikologis. Ia bisa membuat seseorang bahagia atau hancur. Uang memberi rasa aman, tapi juga menciptakan rasa takut. Ia bisa membuat kita dermawan, tapi juga menumbuhkan keserakahan. Ia mencerminkan kondisi batin manusia. Karena itu, orang yang bijak tidak menilai seseorang dari jumlah uangnya, tapi dari caranya memperlakukan uang. Jika ingin memahami uang, pahamilah dirimu terlebih dahulu. Bagian 6. Kekuasaan dan persepsi nilai. Nilai uang juga ditentukan oleh kekuasaan dan persepsi. Uang mengikuti kekuatan, negara, korporasi, dan pengaruh. Dunia keuangan sebenarnya adalah dunia cerita. Siapa yang paling dipercaya, dialah yang menentukan harga. Saham, mata uang, dan pasar, semuanya adalah cermin dari kepercayaan massal. Ketika kepercayaan itu goyah, sistem pun runtuh. Maka uang pada hakikatnya bukanlah benda. Ia adalah narasi kolektif yang terus kita percayai bersama. Bagian 7, inflasi modern dan dunia digital. Namun dunia berubah cepat. Kini, uang tidak lagi hidup di dompet, tapi di dunia digital, data, kode, dan algoritma. Bitcoin, blockchain, kripto, semua adalah bentuk baru dari kepercayaan lama. Meski bentuknya berubah, prinsipnya tetap sama.
Nilai lahir dari keyakinan. Tanpa kepercayaan, bahkan uang digital pun tidak lebih dari angka kosong. Dunia boleh berevolusi, tapi hukum dasar uang tidak pernah berubah. Bagian 8. Bagaimana inflasi mempengaruhi hidup? Inflasi modern tidak hanya memakan uang, tapi juga waktu dan ketenangan kita. Kita bekerja lebih lama, tapi merasa tidak pernah cukup. Kita membeli lebih banyak, tapi merasakan lebih sedikit. Kita mengejar kenyamanan, tapi kehilangan kedamaian. Inflasi bukan hanya ekonomi. Ia adalah fenomena spiritual manusia yang kehilangan makna cukup. Bagian 9. Kapitalisme, keinginan, dan lingkaran. Tak berujung. Kapitalisme modern mengajarkan bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Tapi semakin banyak kita punya, semakin jauh kita dari rasa cukup. Kapitalisme tidak memberi kedamaian. Ia memberi keinginan tanpa akhir. Kita bekerja keras untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, demi mengesankan orang yang tidak terlalu peduli. Lingkaran tanpa ujung ini menjerat kita perlahan. Maka, kebijaksanaan sejati adalah tahu kapan berhenti. Bagian 10. Menciptakan nilai sejati. Nilai sejati lahir ketika kita menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan nilai itu, pada akhirnya, akan kembali kepada kita. Hukum kehidupan sederhana. Berikan nilai, dan nilai akan datang kembali. Bagian 11. Kebebasan finansial dan kesadaran diri. Kebebasan finansial bukan berarti berhenti bekerja. Ia berarti bekerja karena ingin, bukan karena harus. Uang yang cukup memberi kita pilihan, tapi kesadaran memberi kita arah. Orang yang sadar akan makna hidupnya tidak lagi diperbudak oleh uang. Ia menjadikan uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Disitulah letak kebebasan sejati. Bagian 12, filsafat akhir, makna nilai dan hidup. Pada akhirnya, uang hanyalah alat. Ia bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli makna. Ia bisa memperpanjang hidup, tapi tidak bisa memberi arah. Nilai sejati bukan ada di dompetmu, tapi di hatimu. Seberapa banyak kamu memberi, seberapa tulus kamu hidup, disitulah kekayaan sejati ditemukan. Karena di akhir perjalanan, bukan berapa banyak uang yang kita miliki yang dihitung, tapi berapa banyak kehidupan yang telah kita sentuh. Jika kamu percaya bahwa kesadaran lebih berharga dari kekayaan, tekan like dan subscribe sekarang juga. Karena perjalanan menuju kebijaksanaan baru saja dimulai.